pekan ini kita masuk ke basic router config ya. Jadi basic router config, kemudian jadi dalam materi ini ada beberapa hal yang penting untuk dipelajari ya. Jadi saya sampaikan seperti biasa, saya sampaikan pointer-pointer utama. Kemudian nanti kalian bisa pelajari sendiri di video tutorial seperti biasa. Saya reminder lagi untuk metode perkuliahan. Jadi di metode perkuliahan kita selama setengah semester ke belakang ya sampai selesai ada beberapa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah jadi kalian bisa selesai lebih cepat kalau mau. Nah, kalau mau ya. Tapi nggak boleh selesai lebih lambat. Nah, jadi misalkan gini. Sekarang kan kita masih di sini ya, di pekan ke-8 ya. Kita ada pekan ke-8. Nah, agendanya adalah basic router config. Nah, jadi tinggal ada class activity, lab activity. Nah, tutorialnya bisa dicek di sini. Kalau untuk rekaman live session, saya masih proses upload ya. Jadi karena itu masih harus diedit dulu. Nanti akan saya masukin ke sini juga, ke LMS. Nah, kemudian untuk pekan berikutnya misalkan. Nah, kalau misalkan mau mempelajari yang pekan berikutnya boleh. Nah, pekan berikutnya mau pelajari boleh. Kemudian untuk exam, nah exam ini juga saya buka. Jadi mulai pekan ini saya buka untuk exam. Jadi misalkan kalian mau exam duluan boleh. Nah, mau nyesain exam duluan supaya nggak ada tanggungan boleh, nggak masalah. Tapi nggak boleh lebih lambat. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari pekan ke, ini kan pekan ke-9 ya. Nah, harusnya kan pekan ke-9 untuk exam ini. Nah, kalau lewat dari pekan ke-9 berarti ya nggak bisa. Nah, sorry, keliru. Bukan pekan ke-9. Ini nih. Misalkan modul 8 sampai 10 kan ada communicating between networks ya. Nah, ini ada exam 3. Nah, exam 3 itu berlaku untuk pekan ke-7 dan pekan ke-8. Nah, jadi maksimal menyelesaikan exam ini adalah di akhir periode ini. Sorry, bukan maksimal sih. Kalian bisa menyelesaikan exam ini mulai dari periode ini sampai selesai perkuliahan. Ya. Nah, untuk exam itu dibukanya exam ya, exam itu dibuka dari apa namanya dari awal perkuliahan ini sampai kira-kira satu pekan ya, pekan ke-14 lah ya, pekan ke-14 itu sekitar awal Mei. Nah, jadi untuk exam ya, jadi semua jenis exam itu akan dibuka. Nah, semua jenis exam itu sekitar pekan kedua lah ya, pekan kedua Mei. Nah, kemudian untuk class activity itu bisa dikerjakan. Class activity bisa dikerjakan kapan saja. Jadi sampai apa namanya? Mulai dari pekan ini sampai selesai perkuliahan pekan ke-14 sama ya. Aturannya sampai pekan ke-14 itu masih bisa dikerjakan. Nah, aturan yang berbeda untuk lab. Nah, kalau lab activity ya, lab praktikum itu nggak bisa. Jadi lab itu bisa dikerjakan lebih cepat. Ya, lebih cepat bisa, tapi nggak bisa lebih lambat. Jadi kalau kalian kerjain misalnya di pekan depan, misalkan lab activity 10.4.4 ya, sama 10.1.4, untuk konfigurasi router, itu harus dikerjakan pekan ini. Nah, misalkan pekan ini. Kalau misalnya kalian mau mengerjakan yang berikutnya,
Kalian mau mengerjakan yang berikutnya bisa. Misalkan untuk modul berikutnya tuh udah selesai, mau ngerjain yang lain boleh. Tapi eh, nggak boleh lebih lambat. Nah, jadi untuk lab activities 2044 itu akan di-close tanggal 10 April. Dan itu nggak akan dibuka lagi. Nah, itu nggak akan dibuka lagi. Jadi nggak ada susulan untuk praktikum. Seperti praktikum normal ya. Praktikum ya segitu. Tapi kalau tugas masih bisa dikerjain sampai pekan ke-14. Oke, gitu ya teman-teman ya. Secara singkat seperti itu. Nanti saya akan reminder lagi di grup. Eh, Sekarang kita ke ini ya, communicating between networks. Nah, kita punya basic routing. Nah, di sini kita ada untuk konfigurasi router itu ada beberapa konten utama ya. Jadi ini nanti sebetulnya lebih banyak ke ini ya, lebih banyak ke konfigurasi. Jadi nanti latihannya aja yang dicoba. Jadi saya akan jelaskan untuk pengaturan utamanya. Nah, ini standar ya, sama seperti di switch. Jadi untuk pengaturan standar router itu nggak banyak ya, simple aja. Jadi hostname, nah ini ada hostname, kemudian ada secretnya. Ini untuk apa namanya masuk ke ini ya privilege untuk user secure privilege. Kemudian setiap konsol fisik diamankan, konsol untuk virtual juga harus diamankan. Nah, yang dimasukkan ini ya, line VTY 04 itu maksudnya adalah 01, 2, 3, 4 ya. Nah, maksudnya itu. Jadi untuk masuk ke line virtual itu ada beberapa line. Nah, itu harus diamankan semuanya. Kemudian ini secara standar dia akan menggunakan telnet. Nah, ini sebisa mungkin kita off-kan. Jadi kita masukin aja transport input langsung SSH. Nah, jadi pakai yang SSH saja ya. Jadi jangan pakai telnet karena dia transparan. Nah, terakhir jangan lupa untuk service password encryption supaya password itu nggak disimpan secara clear text. Oke, ya. Berikutnya, nah, ini simple ya. Yang terakhir ini jangan lupa untuk saving running config ke startup config. Nah, ini simple, tapi dalam XAMPP untuk setiap device itu harus dikonfig seperti ini. Jadi per device, nggak ada alternatif lain. Jadi kalian harus config untuk masing-masing device persis seperti itu. Nah, permasalahan ketika kita config ke banyak device itu adalah konsistensi konfigurasi. Nah, jadi konsistensi konfigurasi. Biasanya kalau kita config lebih dari 3 device itu besar mulai ada kemungkinan kalau konfigurasinya nggak konsisten. Nah, itulah kenapa kalau kita jadi network engineer, biasanya config itu di remote. Ada config-nya di remote. Nanti ada caranya ya untuk ke remote config. Jadi cukup device dinyalain, koneksi ke bisa connect ke apa namanya ke core networks. Nanti di situ akan atau distribution networks. Nah itu nanti di situ akan di remote untuk config-nya. Itu untuk menjamin konsistensi dari konfigurasi.
Tapi yang penting kalau kita config satu persatu, ini jangan lupa untuk apa namanya dipastikan. Jadi jangan lupa untuk memastikan dengan show running config. Jadi show running config pastikan konfigurasinya sama. Itu terutama kalau XAMPP ya. Kalau XAMPP seringkali jadi masalah karena di XAMPP itu dia kan sifatnya otomatis. Jadi kalau teman-teman gunakan misalnya nama diminta untuk memberikan hostname tuh. Hostname misalkan host 1, 13. Nah, kalau misalkan nama hostnya nggak seperti ini, itu pasti akan keliru. Misalkan dikasih nama underscore tuh, host underscore 13, itu dia pasti keliru, dianggap keliru. Nah, jadi jangan sampai lakukan apa yang diperintahkan, persis seperti itu. Karena sifat-sifat penilaiannya itu otomatis nanti. Nah, kemudian yang berikutnya, ini konfigurasi router interface. Nah, jadi di sini kita ada interface, description, IP address, IP versi 6, kemudian yang terakhir kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, biasanya rata-rata network engineer yang nggak menggunakan description. Nah, ini best practice ya. Jadi description itu kadang-kadang bikin kita lama jadi mengkonfignya. Tapi itu penting juga karena nanti kita kan yang mengelola jaringan itu kan bukan cuma kita sendiri ya. Jadi yang bukan cuma kita sendiri. Jadi kita harus memastikan kalau network engineer yang lain itu bisa memahami, apa namanya konfigurasi yang kita buat. Oke. Nah ini contohnya. Jadi di sini kita mengkonfig untuk gigabit Ethernet misalnya. Gigabit Ethernet di R1 ya. Nah, sini interface-nya gigabit 000. Di sini kita berikan deskripsinya link to LAN. Nah, jadi link dari LAN. LAN ini maksudnya 10.0. Nah, kita berikan IP address untuk interface ini. IP-nya biasanya memang IP pertama yang ada di subnet itu ya. Jadi subnet 10, jadi IP-nya 10.1. Masking standar ya, atau prefix 24. Nah, IP versi 6 ikutin saja yang diberikan ya. Ini juga sama ya. Sama. Kemudian kita aktifkan shutdown. Oke. Jadi simpel ya teman-teman ya. Untuk konfigurasi interface itu ya cuma gitu aja. Gimana? Yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah subnetnya. Subnetnya di mana, kemudian apa namanya, dia terkoneksinya kemana. Yes, yang penting. Nah, kemudian ini gigabit 001. Description-nya link ke R2. Nah, link ke R2. Nah, di sini alamatnya beda karena dia menggunakan antara router ke router, dia menggunakan 09.165.200.224 ya, prefix 30. Nah, prefix 30, kalau prefix 30 berarti anggotanya cuma 2 ya. Nah, prefix 30 anggotanya cuma 2. Di sini anggotanya adalah 225 dan 226. Nah, ya. Oke, kemudian sampai di sini jelas, Fajri? Insya Allah jelas, Pak. Aman ya? Oke, Aman, Pak.
Bentar, saya approve yang mau masuk ya. Iya, Pak. Oke. Ah, berikutnya ini konfigurasi untuk setelah kita config, jangan lupa untuk cek config-nya. Jadi apakah config yang kita buat itu sudah benar? Jadi kita cek dengan show IP interface brief. Nah, atau show IP versi 6 interface brief untuk melihat apakah udah benar. Nah, jadi kita bisa cek di sini, oh konfigurasinya udah benar tuh. Udah 10.1 benar, kemudian 200.225 oke. Statusnya harus up. Nah, ada dua yang harus teman-teman perhatikan ya. Status dan protokol. Nah, ada kemungkinan status protokol up atau statusnya, tapi statusnya down atau status down protokol up. Nah, itu atau kebalikannya, kebalikannya. Nah, itu masalahnya di mana? Nah, masalahnya berarti di dia belum, secara protokolnya belum diaktifkan. IP maksudnya secara IP dia nggak aktif. Tapi interface-nya up. Nah, kemudian jadi untuk verifikasi ya, domain verifikasi ini untuk ngecek interface, ini show interface itu hanya untuk menampilkan interface yang ada di situ ya, untuk display aja. Kemudian kalau kita butuh statistik, misalkan dari masing-masing interface itu dia komunikasinya berapa, apa saja yang maksudnya berapa banyak bandwidth yang dipakai itu setiap interface. Nah, itu bisa kelihatan di show IP interface atau di show IP versi 6 interface. Nah, kemudian kita bisa juga cek routing, route-nya di mana. Itu bisa kita cek di show IP route. Misalkan di router keberapa ada informasi routing atau enggak di sini. Oke, ini contohnya. Nah, ini interface brief sama ya tadi ya. Ini udah saya jelasin. Nah, ini contoh untuk show IP route. Nah, di sini ada beberapa informasi. Misalkan untuk yang show IP route yang ini ya. Di sini ada yang beberapa informasi, misalnya untuk 10.0, untuk subnet 10.0. Ini kan statusnya adalah C. C itu berarti connected ya. Jadi direct connected. Kemudian di sini ini lokalnya itu 10.1. Ada 10.1 ini gateway yang ada di R1 ya. Kemudian di sini ini dua-duanya directly connected ya. Jadi kita nggak ngeset remote ya. Nanti kalau misalkan remote atau protokolnya beda nanti akan kelihatan di show IP route. Nah, ini untuk show interface. Jadi di sini kita bisa lihat untuk interface-nya up, untuk line protokolnya juga up. Nah, jadi dua-duanya harus up ya. Dua-duanya harus up. Kemudian di sini kita bisa lihat MTU, maximum transfer unitnya, standar S1500. Kemudian di sini nggak ada masalah. Ini standar ya, ini normal, bandwidthnya 100 megabit. Nah, 100 megabit ya, ini bandwidth 100 megabit. Kemudian apalagi di sini? Di sini QU-nya nggak ada. Kemudian, nah ini masih 0. Jadi untuk 5 menit terakhir itu dia nggak ngapa-ngapain. Karena masih 0. R1. Nah, ini adalah display interface standar. Kalau misalnya
ada router yang menggunakan disebut sebagai Stateful Packet Inspection, nah, SPI. Ada juga yang namanya Deep Packet Inspection. Nah, kalau ini, maka informasi ini itu bisa dibaca. Ya, jadi bisa dibaca oleh router, di log, misalkan di log. Tapi memang nggak semuanya ya, nggak semuanya. Kadang itu cuma dilewatin aja, dilewatin monitor, apakah ada masalah atau enggak. Kalau enggak, ya berarti di-dump, dibuang. Nah, ini buat apa? Tujuannya adalah untuk mengecek apakah jaringan oke, jadi apakah secara network oke, kemudian apakah user itu melakukan violation, misalkan dia mengakses sesuatu yang harusnya nggak boleh diakses. Nah, atau bisa juga untuk mengecek apakah ada traffic malware. Nah, kita akan ngecek traffic malware juga. Ada malware nggak? Oh, nggak ada ya, udah biarin. Oke, ini juga sama untuk show IP interface. Nah, kalau show IP interface berarti ini beda sedikit ya. Nah, show IP interface itu lebih berarti pada apa namanya protokol IP-nya. Jadi lebih spesifik ke protokol IP-nya. Di dalamnya ada apa aja. Kemudian ini contohnya ya, ini contohnya. Nah, lebih spesifik. Nah, ini juga ini access list. Nanti kita akan pelajari. Bukan di sini ya. Ini ACL namanya. ACL itu access control list. Jadi user itu boleh akses apa, nggak boleh akses apa. Nah, itu contohnya. Jadi itu namanya didefinisikan juga dengan yang namanya security level. Nah, oke, IP versus 6 juga sama. Di sini karena dia memang punya beberapa jenis alamat ya. Jadi dia kan punya link lokal. Nah, kebetulan ini link lokalnya standar ya. Jadi nggak ada yang virtual, ini link lokal. Kemudian group address, ini global unicast-nya, ini subnet-nya. Standar ya. Oke. Nah, jadi itu untuk settingan standar IP untuk show IP interface. Sampai di sini ada yang bingung? Putri, gimana Putri? Atau Dimas? Pak, mau nanya Pak Ya. tentang yang host Pak. Hmm. Berarti itu kalau tujuan IP address apa namanya IP-nya ya, IP-nya beda, Hmm. berarti itu bisa mengakibatkan host penerimanya beda ya? Karena host penerimanya beda ya Pak? Gimana maksudnya? Tentang host-host gitu Pak. Ini saya kan apa namanya ngelihat yang apa namanya host and a packet. Nah, sedangkan kemarin saya menemukan kayak soal gitu waktu pengerjaan gitu Pak, yang tentang Hmm. host-host gitu Pak. Itu gara-gara ada kesalahan dalam penulisan IP gitu kali ya Pak? Ya kalau IP salah ya jelas paketnya nggak akan nyampe. Nah, gitu. Oh, berarti ngaruh banget ya. Ya, ya jelas karena dia kan sifatnya end to end ya. Berarti salah salah sasaran kalau gitu paketnya. Oh gitu. Oke oke, makasih Pak. Oke. Oke, saya lanjut ya. Em, nah, eh setting berikutnya ya, setelah kita set up IP tadi ya, ya hostname segala macam. Nah, berikutnya adalah kita harus mengeset untuk default gateway di host. Nah, di host ya. Nah, tadi kan kita udah ngeset ini nih di R1. Nah, R1 udah oke. Oke, udah beres R1. Nah, sekarang untuk bisa memungkinkan ini terjadi komunikasi di dalam apa nama di dalam
network yang sama atau di dalam network yang berbeda, nah kita harus setting di host juga. Yang penting juga di set juga adalah default gateway. Nah, default gateway itu berarti kalau misalkan kita berkomunikasi misalnya antara PC 1 dengan PC 2, itu kita nggak perlu default gateway. Kenapa nggak perlu default gateway? Ya, karena cukup dari sini saja. Cukup dari sini saja. Nah, masalah muncul ketika kita mau berkomunikasi ke PC 4 misalnya, atau ke PC 3. Kenapa? Karena ini beda jaringan, beda network. Karena PC 1 ada di 10.0, sedangkan di PC 3 dan 4 ada di 11.0. Artinya mereka harus melewati gateway. Nah, gateway-nya mana? Ini gateway ini. Ini gateway. Nah, sehingga kita harus ngeset alamat IP ini yaitu 10.1. Itu harus set di sini. Ini yang default gateway untuk PC 1 dan PC 2. Nah, default gateway untuk PC 3 dan 4 itu berarti 11.1. Oke. Kenapa seperti itu? Ya, supaya bisa melakukan forwarding paket. Kalau nggak ada default gateway, nggak bisa. Dia nggak bisa keluar dari jaringan itu. Tapi cuma bisa di jaringan yang sama. Pak, maaf Pak, Ya. ini share screen-nya terhenti Pak. Mana? Share Kalau ada yang mau screen-nya terhenti Pak. disampaikan. Share screen-nya terhenti tadi Pak. Oh, share screen-nya gini ya? Iya, Oke, udah kelihatan ya? sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, itu tadi default gateway ya. Sorry, ini tadi default gateway. Jadi kalau kita mau komunikasi dari PC apa namanya? Dari dari PC 1 ke PC lain yang ada di network yang berbeda, itu default gateway-nya harus setting. Nah, ini default gateway di sini ya. Nah, jadi kalau default gateway untuk network 10, itu berarti di 10.0. Kalau default gateway di network 11 berarti 11.0. Nah, itu settingannya ada di masing-masing host. Masing-masing host. Oke, kemudian kalau switch, karena switch itu dia interface yang unik ya. Jadi normalnya dia nggak butuh default gateway. Dia nggak butuh default gateway. Karena kan dia cuma ngelewatin paket. Nah, tapi kalau kita mau mengkonfigurasi switch secara remote, berarti dia harus diberikan default gateway. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa di remote aja. Supaya bisa di remote. Yang di remote apa? Switch-nya yang di remote. Oke. Jadi switch-nya yang di remote ya. Nah, itu tujuan memberikan default gateway di switch. Nah, kita bisa berikan IP default gateway IP address. Biasanya kita gunakan misalnya di network 10.0 ya. Ini biasanya kita bisa gunakan 10.2. 10.2 itu berarti default gateway untuk switch di network 10. Nah, 10.1-nya milik router. Ini default gateway untuk router. Jadi ini untuk switch ya. Switch. Oke, ini paket tracernya silakan dikerjakan ya. Sudah ada di LMS, silakan dikerjakan. Oke, cukup. Itu aja untuk pertemuan kita pagi ini. Sisanya silakan ditonton di video tutorial. Seperti biasa, untuk tugasnya, untuk tugas untuk ada 2 ya, ada class activity dan untuk praktikum
Jadi saya coba tampilin dulu ya. Hmm, Untuk pekan ke-8 ini, eh, temanya kan basic router config ya, basic router config. Dan di sini ada class activity. Class activity-nya 10.1.4. Nah, 10.1.4 itu berarti ya. Jadi 10.1.4 itu sebetulnya cuma basic config seperti yang tadi saya tunjukin ya. Jadi basic config biasa atau router setting lah ya, sama aja maksudnya. Nah, ya. Jadi objektifnya ada 3. Yang pertama verifikasi dulu router config-nya, kemudian konfigurasi dan verifikasi, yang terakhir save running config-nya. Nah, cuma itu aja. Ini step by step-nya sudah ada. Kemudian ini nanti ada pertanyaannya tolong dijawab. Ini ada pertanyaan tolong dijawab. Jadi berapa serial interface, gigabit interface-nya berapa, gigabit internetnya berapa. Terus settingannya sudah jelas. Tinggal diikutin aja step by step-nya. Oke, gampang lah ini. 10 menit juga beres. Kemudian itu tugas ya. Nah, yang lebih kompleks ini di 10.4.4. Nah, 10.4.4 packet tracer physical mode. Jadi di sini nah, 10.4.4. Dan untuk 10.4.4 itu karena dia menggunakan physical mode ya. Teman-teman harus setting setting fisiknya juga. Nah, jadi ada 3 part: setup topologi, konfigurasi device dan verifikasi connectivity, kemudian device display device info. Nah, di sini jangan lupa ini adalah physical mode. Jadi ini adalah physical mode. Nah, ikutin step by step-nya ya. Nah, step by step-nya seperti ini. Jadi part pertama itu kan setup topologi dulu. Nah, topologinya dulu. Jadi harus ada aktivitas mindahin router dan switch dari self ke rack. Gitu. Dari self ke rack. Jadi coba saya cek dulu bisa apa enggak. Konfigurasi ini sambil menunggu paket tracer. Pak, Ini saya sebetulnya mau nanya, sama Pak. kayak yang sebelumnya ya. Cek. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Ini di yang 10.4.4 ini yang lab ini. Ini kan ada yang paket tracer sama yang PDF-nya kan, di mana yang PDF ini nanti kita kerjakan di bagian Word terus kita kumpulin kayak biasa, ya kan Pak ya? iya, Nah, betul. setelah itu di bawahnya itu ada lab equipment, itu dikerjain juga Pak. Yang mana? Ini kan ada yang physical mode tuh di Ya, webnya tuh Pak. Nah, di bawahnya physical oh iya mode harus itu ada dikerjain yang juga. lab equipment. Itu dikerjain juga Pak. Iya, dikerjain juga. Sepanjang ada di
instruksi dikerjain aja. Enggak, ini beda file soalnya, Tapi Pak. kalau misal gimana? Ada sebentar, saya share screen. Ini bisa share screen deh. Ya. Udah kelihatan belum, Pak? Hmm. Ini Ya. yang kita Hmm. ngerjain yang ini kan, Pak? Oh ya betul. Enggak, lab Yang itu mah kalau pertemuan offline itu. Oh, iya, berarti yang ini gak usah nih, ini gak usah. Nggak usah. Jadi Oke, kita oke. menggunakan pakai tracer. Jadi itu kan sebetulnya lab kalau ketemuan onsite ya. Nah, ketemuan Oh, onsite. Nah, sedangkan kan kita online. Nah, kalau kita online kita menggunakan pakai tracer physical mode. oke, Nah, oke. jadi kita pakai physical mode kayak gini. Ya, Berarti kita yang pakai physical mode aja, yang lab equipment gak usah ya, Pak ya? ya nggak usah. Itu mah Oke, makasih, buat Pak. lab. Oke, itu ya. Jadi ini mah drag and drop biasa aja sebetulnya. Gini. Drag and drop. Ini saya belum sempat ngejelasin secara detail ya. Jadi ini sebetulnya mensimulasikan kalau teman-teman nanti menginstal perangkat secara beneran. Jadi di dalam rack-nya, masing-masing rack ya. Ini kan rack. Itu ada konfigurasinya. Nah, konfigurasinya. Nah, ikutin step by step-nya aja nanti apa yang harus dipasang. Misalkan di sini ada power supply, kemudian cover mah tutup doang ini. Kemudian ada modul-modul di sini harusnya. Di sini harusnya ada modul-modul. Nah, tapi kalau udah dipasang udah biarin aja. Kemudian ini kabelnya juga ada. Di sini ada apa lagi ini? Oh, ini Raspi ya. Ini Raspi. Ini tower biasa. Oke. Jadi semua mensimulasikan kondisi lab. Nah, intinya mensimulasikan kondisi lab. Oke, gitu ya. Nanti silakan diikutin petunjuknya. Kita cuma 3 ya. Jadi setup topologinya. Kemudian jadi mindahin dari soft ke rack ya. Kemudian cabling. Lakukan cabling ke device-nya. Cabling maksudnya kabel yang disediakan ini ya. Ini kabel ini pakai kabel yang mana. Kemudian koneksikan ke sini. Nah, terakhir baru power on. Nah, ini mensimulasikan kondisi yang sebenarnya berarti ya. Jadi nggak boleh misalkan kita nyalain dulu baru kita sambungin kabelnya, nggak boleh. Jadi kabelnya duluan harus benar. Kabelnya harus benar baru kita nyalain perangkatnya. Oke, itu ya teman-teman. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang didiskusikan lagi? Nggak ada sepertinya, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Oke. Cukup ya mungkin. Nanti kalau ada yang perlu didiskusiin lagi, silahkan sampaikan di grup Telegram. Nanti saya jawab. Oke, itu aja teman-teman. Atau masuk kalau misalkan punya pertanyaan atau mau diskusi tentang jaringan, pakai aja di grup Telegramnya nggak masalah. Kalau mau diskusi tentang jaringan, apapun misalkan kalau belum kita pelajari juga nggak apa-apa. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Misalnya ngomongin masalah enterprise networks atau routing switching itu kan belum ya. Tapi kalau mau diskusiin di grup nggak apa-apa. Nanti saya coba kita selesaikan bareng-bareng. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pekan depan ya untuk live session. Semoga semuanya sehat. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Pagi Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Yo.
Ya.